kita bertemu lagi di ibadah online GBI Shalom. Apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat, sukacita, dan semangat. Sekarang waktunya kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami masih bisa beribadah walaupun dengan online dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, mari kita memuji Tuhan. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengan Dia panggil nama saya. Dengan Dia panggil namamu. Dengan Dia panggil nama saya.
Adik-adik, 40 tahun Musa bekerja di rumah mertuanya menggembalakan ternaknya. 40 tahun. Dari umur 40 tahun sampai umur dia jadi berapa? Tambah 40 tahun lagi. Sampai umur Musa 80 tahun. Musa berada di tanah Midian, bekerja tanpa henti. Bayangkan, Musa sudah sampai menjadi tua. Nah, Musa telah belajar untuk sabar dan menahan diri, sehingga Musa dikenal sebagai orang yang paling sabar di dunia ini. Wah, paling sabar loh adik-adik. Nah, suatu ketika dia menggembalakan domba-dombanya untuk mencari rumput, dia ingat dengan keluarganya. Apa ayah ibuku masih hidup? Bagaimana dengan Miriam dan Harun? Apakah aku bisa bertemu dengan mereka lagi? Ia bertanya-tanya dalam hati. Musa tidak pernah mendengar kabar tentang mereka. Tidak seperti adik-adik yang sekarang sudah mulai sekolah dengan macam-macam aplikasi ya, dengan handphone, dengan komputer, dengan laptop, dengan email, dengan gadget, dengan mungkin Google Classroom, Google Meet, dengan Zoom dan sebagainya. Di sana waktu itu belum ada, bahkan mobil belum ada, email belum ada, surat pun juga belum ada. Mereka tidak bisa berhubungan, tidak bisa berkomunikasi sama sekali adik-adik. Dan Musa semenjak meninggalkan Mesir belum pernah lagi ke sana, belum lagi ketemu lagi dengan keluarganya. Dan bahkan mungkin Musa tidak tahu kalau Firaun yang lama itu sudah digantikan dengan Firaun yang baru. Masih dari tanah Midian, suatu hari Musa pergi menggembalakan ternaknya jauh ke padang gurun sampai ke Gunung Horeb. Ketika Musa memandang ke arah bukit itu, tampak olehnya dengan sangat mengherankan. Ia melihat api menyala-nyala di tengah-tengah semak belukar, tetapi semak itu tidak terbakar. Apa itu? Musa mendekati tempat itu untuk mengetahui apa sebenarnya yang sedang terjadi. Ketika ia berada tidak jauh dari sana, dari semak belukar yang menyala itu, terdengarlah suara berkata, "Musa, Musa." Seperti tadi lagu ya, dengar dia panggil nama saya. Musa juga dengar dia ada yang memanggil namanya Musa. Mendengar suara itu, Musa cepat-cepat sujud menyembah. Musa tahu loh itu Tuhan yang panggil. Lalu dia jawab, "Ya Tuhan." Suara itu berkata lagi, "Jangan mendekat, jangan mendekat," katanya. "Lepaskanlah kasutmu, lepaskanlah sandalmu lepaskan. Karena tempat yang kau injak itu adalah tempat yang suci." Kata Tuhan lagi, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Musa dengan segera melepaskan sandalnya. Lalu dia menutupi mukanya karena dia tidak berani memandang Allah. Rasa keinginan tahunya berganti dengan rasa takut dan gemetar karena dia sekarang berada di hadapan hadirat Allah. Kemudian Tuhan berfirman dari semak yang menyala-nyala itu. Tuhan bilang, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk menyelamatkan mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, lalu menuntun mereka keluar dari negeri itu, ke tempat di mana negeri itu adalah negeri yang baik dan luas dan berlimpah dengan susu dan madu." Bahagia sekali ya punya Allah seperti Allah kita. Hati Musa merasa terhibur demi mendengar Tuhan masih memperhatikan umatnya di negeri Mesir. Dan bahkan sebenarnya Allah sudah datang untuk menolong mereka, orang Israel yang ada di tanah Mesir itu. Tetapi firman Allah tidak hanya sampai di situ. Selanjutnya Allah berkata, "Jadi pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku Israel keluar dari Mesir." Aku jadi duta siapa lain? Bukan. Musa bilang, "Aku pergi ke Mesir, membawa keluar umat Tuhan dari Mesir." Musa sangat heran.
sehingga ia menjatuhkan tangannya dari mukanya. Tadi kan dia tutupi. Dia kaget. Dia jatuhkan tangannya. Aku pergi ke Mesir. Dia sangat takut untuk kembali ke Mesir. Musa memandang semak yang menyala. Dari mana Tuhan berkata-kata kepadanya. Lalu bertanya, siapakah aku ini? Sehingga sanggup menghadap Raja Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Allah menjawab, aku akan menyertai engkau. Inilah tandanya bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir, maka engkau akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Janji Allah itu meyakinkan Musa untuk bersedia pergi ke Mesir. Tapi ia ingat, bangsa Israel sudah lama tinggal di Mesir. Mungkin mereka sudah kurang mengenal Tuhan. Mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka dan boleh jadi sudah terpengaruh oleh penyembahan berhala orang Mesir. Karena itu Musa memberikan alasannya yang kedua pada Allah dengan bertanya, apakah yang harus aku katakan jika mereka bertanya tentang namamu? Katakanlah kepada mereka, aku adalah aku. Aku adalah Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub yang mengutus engkau. Ting! Mendengar nama itu, Musa jadi teringat semua cerita yang didengarnya dari orang tuanya dulu tentang betapa berkuasanya Allah pada masa Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi Musa berpikir, masihkah mereka percaya dengan Allah nenek moyang mereka? Apakah mereka masih berharap untuk bebas? Kemudian Musa menyampaikan alasannya yang ketiga kepada Allah. Bagaimana jika mereka tidak percaya padaku dan tidak mendengar perkataanku? Tuhan berkata, apa di tanganmu? Tongkat. Lemparkanlah tongkat itu ke tanah. Maka tongkat itu menjadi ular dan Musa lari ketakutan. Tetapi Tuhan berfirman lagi, ulurkanlah tanganmu dan pegang ekornya. Dengan berani Musa memegang ekor ular itu dan ular itu menjadi tongkat kembali. Kalau mereka masih tidak percaya, masukkan tanganmu ke dalam jubahmu lalu keluarkan lagi. Saat Musa memasukkan tangannya lalu mengeluarkannya lagi dari dalam jubahnya, tangannya berubah menjadi penuh dengan kusta. Tapi saat dia kembali memasukkan tangannya ke dalam jubahnya lalu mengeluarkannya lagi, kusta itu sembuh sepenuhnya. Tapi Musa masih memberikan alasannya yang keempat. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, aku berat lidah, lambat bicara, dan tidak lancar. Tetapi Tuhan menjawab, siapa yang memberi mulut kepada manusia? Bukankah aku Tuhan? Sekarang pergilah, aku akan menolong engkau berbicara dan mengajarkan apa yang harus kau katakan. Meskipun Tuhan berjanji akan menolongnya, Musa masih memberikan alasannya yang kelima. Aku mohon jangan mengutus aku ya Tuhan, suruh orang lain saja. Mendengar jawaban Musa itu, Tuhan Allah yang panjang sabar itu menjadi marah. Dengan tegas Allah berkata, bukankah kau mempunyai seorang saudara yang bernama Harun? Aku tahu dia pandai bicara. Dia harus berbicara atas namamu di depan rakyat. Aku akan menolong kamu berdua dan mengajarkan apa yang harus kamu katakan dan lakukan. Dan bawa tongkat di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda mujizat. Musa berdiri, dipakainya sandalnya dan dibawa tongkatnya. Bersama Tuhan dia dapat melakukan tugasnya. Setelah Musa sampai di rumah mertuanya Jitro, lalu dia berkata, izinkanlah aku kembali ke Mesir untuk menengok keluargaku dan melihat apakah mereka masih hidup. Pergilah dengan selamat, kata Jitro. Demikianlah Musa pergi dari Midian dengan istri dan anak-anaknya menuju ke Mesir. Ketika mereka dalam perjalanan, Harun, kakaknya Musa, mendengar suara Tuhan. Pergilah ke padang gurun, engkau akan menjumpai adikmu Musa di sana. Musa! Harun heran sekali. Mereka menyangka Musa sudah meninggal dunia. Dengan sukacita besar Harun pergi. Beberapa waktu kemudian, kedua adik kakak itu bertemu. Mereka saling berpelukan dan mencium.
Lalu Musa menceritakan semua perintah Tuhan pada Harun dan mujizat-mujizat yang sudah Tuhan perbuat. Musa dan Harun pulang ke Mesir. Kemudian mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel dan mereka semua datang. Tapi sorot mata mereka tanpa harapan karena beban berat yang akan penindasan yang sudah bertahun-tahun lamanya. Tetapi Harun menyampaikan firman Tuhan yang telah didengarnya dari Musa. Tuhan sudah mendengarkan doa-doa kita. Tuhan akan membebaskan kita. Dia adalah Allah kita yang maha kuasa. Musa melemparkan tongkatnya dan menjadi ular. Lalu menangkap ekor ular itu dan berubah kembali menjadi tongkat. Lalu ia memasukkan tangannya ke dalam jubahnya, tangannya berubah menjadi kusta. Dan saat dia memasukkannya lagi dan mengeluarkannya lagi, tangannya menjadi sembuh sepenuhnya. Dan kuasa Tuhan dinyatakan. Para tua-tua Israel mengangguk-angguk kepala. Mereka mendengarkan Musa, dan setelah melihat mujizat yang dilakukan dengan kuasa Tuhan itu, bangkitlah harapan dalam hati mereka. Mereka percaya kepada perkataan Musa dan Harun. Bersama-sama mereka berlutut menyembah Allah, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Adik-adik, mari kita ingat lagi apa 5 alasan Musa dan apa 5 jawaban Tuhan untuk mengutusnya kembali ke Mesir untuk membawa keluar bangsa Israel dari sana. Yang pertama, siapakah aku ini sehingga sanggup menghadap Raja Firaun? Musa berkata. Lalu jawaban Allah apa? Aku akan menyertai engkau. Yang kedua, apakah yang harus kukatakan jika mereka bertanya tentang namamu? Jawaban Allah, aku adalah aku, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang ketiga, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Jawaban Allah, apa yang ada di tanganmu? Bawalah tongkat di tanganmu. Yang keempat, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Allah menjawab, Harun harus berbicara atas namamu. Yang kelima, ya Tuhan, suruhlah orang lain saja. Jawaban Allah, aku akan menolong engkau berbicara. Adik-adik, Allah pada zaman Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah pada zaman Musa, dan Allah zaman sekarang masih sama berkuasanya. Ketika adik-adik harus melakukan tugas yang mungkin terasa berat, percayalah bahwa Tuhan sanggup membantu kita. Apalagi itu pekerjaan untuk Tuhan. Seperti pujian tadi, kerja buat Tuhan selalu manis. Tetap semangat ya adik-adik. Jangan lupa tetap berdoa, tetap jaga kesehatan, tetap berusaha untuk sukacita. Dan inilah ayat hafalan minggu ini. Yesaya 41 ayat 13. Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Adakah adik-adik yang hafal ayat hafalan minggu lalu? Shalom teman-teman, kali ini Lovia akan menghafalkan ayat minggu lalu. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Terima kasih. Boleh diposting di grup ya videonya, nanti akan ditayangkan di ibadah online minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.